Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama rasa hormat saya sampaikan kepada teman-teman panitia, teman-teman pemuda milenial yang sudah berlelah ria membuat acara malam hari ini menjadi sangat meriah. Yang saya hormati sebenarnya kakak sulung, yang saya hormati kakak Kris, yang saya hormati ketua harian Tipja Paket Sehati sekalian, ketua Partai Hanura yang baru. Saya mohon sebenarnya ketua tolong berdiri dulu, Bapak. Ini sekalian kampanye sedikit ini. Bapak Ibu yang hadir di tenda ceria malam hari ini. Sebenarnya kegiatan pemilu kada ini benar sudah kata orang adalah pesta rakyat, tapi juga pesta rakyat itu dia punya aturan bahwa harus melewati berbagai tahapan supaya kita bisa hadir menjadi calon bupati dan calon wakil bupati. Pemilu kada yang lalu menghasilkan sekian kursi, 30 kursi di DPRD Kabupaten Sumba Timur, yang satunya juga dari Kaluk Bapak Andita. Negara memberi legitimasi hukum begini, bahwa partai yang mampu mengeluarkan calon adalah partai yang mempunyai 20% dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Sumba Timur. Berarti kalau 20% dari 36 kursi, ada satu partai, Partai Golkar 8 kursi, sah beliau partai ini mengusulkan bakal calon bupati maupun wakil bupati. Dia sendiri tidak ada persoalan. Partai lain tidak ada yang lebih dari 4, PDIP 4, Nasdem 4, PKB 4, Hanura 2, Demokrat 2, PKPI 1, Gerindra 1, Perindo 1, PAN 3. Negara juga memberi legitimasi hukum bahwa ketika tidak mampu mengusung sendiri maka diberi aturan yang lain, yaitu berkoalisi atau berteman dengan partai yang lain sehingga mampu mengusung. Maka adalah partai-partai yang kita saksikan di sini. Jadi ini sah. Jadi kalau partai yang lain dia tidak mau bakal, ya urusannya dialah, kan bukan urusannya kita. Lantas kalau kita bakawan juga di sini, ya urusannya kita. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Partai-partai yang mengkoalisikan diri di pemilu kada ini tidak ada salahnya berkoalisi di sini. Memang hak-hak dari partai-partai ini menentukan sikap dia mau mendukung siapa, paket apa yang mau duduk, itu adalah hak partai, diatur oleh aturan. Nah, kita berjalan berikutnya. Ada proses yang harus dilewati. Dia harus mendaftar di partai, walaupun 1 kursi, 2 kursi, 4 kursi, 3 kursi. Semua bakal calon ini wajib mendaftarkan diri sebagai calon bupati atau calon wakil bupati. Makanya partai-partai yang ada di sini ini tidak salah semua mendukung Pak Kris maupun Pak David, karena Pak Kris dan Pak David mendaftar ke semua partai ini. Jadi kalau ada yang bilang dirampok itu partai-partai lain, berpikir dulu ini Pak Kris mendaftar, sama-sama mendaftar, terakhir keputusan ada di tingkat DPP berdasarkan usulan dari kabupaten, provinsi, digodok di DPP. DPP kembali lagi saya kasih tahu, DPP dia tidak kenal sama Pak Kris awalnya, tetapi DPP memakai lembaga independen untuk melakukan survei. Di survei itu salah satu yang menjadi indikator kenapa partai di tingkat DPP menentukan pilihan kepada Pak Kris. Maka keluarlah rekomendasi dari masing-masing partai untuk mendukung Pak Kris dan Pak David. Mari kita lihat hasil pemilu. Banyak yang bilang di luar susah patah, betul sudah. Mari sudah kita baku hitung. Tahun 2005 GBY Pak Mehang dan Pak GBY waktu itu begitu Golkar 11 kursi kalau tidak salah Pak
Kakak Sulung 11 kursi. Euforia masyarakat Sumba Timur terhadap kepemimpinan Bapak Insinyur Almarhum Umum yang Kunda begitu tinggi, membawa perubahan yang sangat besar di Sumba Timur. Tetapi waktu itu ada 2 paket lainnya, kalau tidak salah Pak Lukas dan Pak Levaviga bersama Pak Pinding Ara waktu itu. Keluar sebagai pemenang Pak Mehang bersama Pak GBY. Kita masuk 2010 itu juga Golkar berjalan sendiri. Waktu itu ada 3 paket juga kalau tidak salah, ada 4 paket, 5 paket 2010, dan keluar pemenangnya adalah paket Pak GBY bersama Pak Matius gitu. 2015 betul head to head, yakin sudah kita sama-sama saksikan head to head waktu itu. Tetapi ingat, Golkar waktu itu ketambahan Hanura 2 kursi, ketambahan Demokrat 4 kursi, dan ketambahan PDP 4 kursi, jadi 18 kursi. Saya bekerja dari Hanura, tanya Kakak Sulung, saya yang bolak-balik Jakarta urus SK Hanura buat paket GBY ULP waktu itu, dan kami bekerja waktu itu 18 kursi. Ingat 2015 itu 18 kursi lawan dengan 12 kursi paket Pak MK waktu itu. Nah di 2020 ini fenomena ini mulai berjalan Bapak, fenomena politik bahwa akan berubah ini mulai berjalan. Kami ini sudah tidak mau dirampok ke sana dan ke sini. Kami memakai data, sama juga yang teman-teman dari Partai Golkar lakukan jauh sebelumnya, bahwa data itu yang dipakai. Kami akhirnya sadar bahwa data ini tidak main-main, hasil survei ini tidak main-main. Kenapa menentukan paket? Menentukan paket juga tetap memakai hasil survei. Jadi tidak ada yang main-main di pemilu kada. Kalau mau menang kita ikut, sudah paket yang menurut hasil survei itu ada di gerbong kemenangan. Mau lebih pasti menang lagi, kita kerja sudah. Itu yang paling penting sebenarnya. Kita kerja. Ini indikator. Kalau head to head kita sampai pada hari ini pemain semua ini. Kalau hari ini di pemilu 2020 ada 3 paket, yakin saya juga ini rame. Tetapi yang sebelah ini ketiban enaknya juga, bahwa apalagi kalau Pak MK jadi lolos, ini rame kita di kota dan Canberra. Ya toh, ini politik semua. Kalau kita orang politik sudah bisa baca itu. Terjadi head to head dengan fenomena yang sangat lain. Tidak biasanya ini partai-partai ada di satu paket melawan satu partai pengusung ada 8 kursi. Ini bukan hoax ini ya. Golkar mengusung dengan 8 kursi dan tidak ada temannya. Kita tidak tahu hari ini PKB dan Perindo kemana. Sampai detik ini saya berdiri belum tahu PKB dan Perindo ada di mana. Ya kita doakan mudah-mudahan dia tambah panjang ini ini beliau supaya dia tambah di sinilah. Ya ada Perindo, ada PKB. Kita doa sama-sama. Kita doa sama-sama. Ya toh. Politik tidak ada yang tidak mungkin. Betul sudah itu. Betul sudah, tapi politik pakai data dan pakai logika, pakai hitung-hitungan harus. Politik tidak ada yang tidak mungkin ini sudah. Politik tidak ada yang tidak mungkin ini. Kapan pemilu kita lihat yang seperti ini, pemilu di Sumba Timur? Mari sudah kita sama-sama yang sudah sama-sama melewati 4-5 kali pemilu kada di Sumba Timur, kita lihat. Ini satu hal yang tidak mungkin di politik ini sudah. Tidak ada yang tidak mungkin di politik ini sudah. Ada sekian bendera ini. Kalau memang benar ditambah 2 lagi di sana, itu partai benar-benar sudah terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin di politik itu. Ini penting sebagai pembelajaran politik. Kami orang partai harus kasih tahu ini, supaya masyarakat, teman-teman yang tidak paham soal ini tidak mendengar informasi satu arah. Dengar saja pemain-pemain politik ini bicara dengan segala indikatornya, bahwa 17 kursi hari ini yang sudah dipunya oleh paket ini memang benar-benar kita 17 kursi koalisi yang ada di DPRD. Makanya tadi ketika saya punya orang tua bicara soal permintaan masyarakat yang ada di Kalu ini, rasa hati saya pikir begini, Bapak, Mama, saudara-saudara yang di Kalu, itu bukan persoalan yang susah. Kakak Sulung sudah menempatkan semua program tersebut yang Bapak kita tadi sampaikan di depan ini lewat dana pemberdayaan masyarakat kelurahan. Kalau soal ini rumah mau dijadikan apa namanya tadi, galeri begini sudah di dana ini, hanya karena ini tahun ada COVID sejak Kakak Sulung, jadi kita banyak potong ini uang dari 720 juta mungkin dia kembali ke 500 juta. Ini tolong sudah diurus
surat penyerahan pemilik tanah atau siapapun itu menyerahkan tanah ini untuk Pemda Sumba Timur dan kita jadikan galeri lewat dana pemberdayaan. Ada uangnya di kelurahan itu. Tidak susah ini, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi bahwa tanah dan rumah ini harus dibebaskan kepada pemerintah. Dari situ pemerintah bisa melakukan program, karena pemerintah tidak bantu pribadi lepas pribadi soal ini mau dijadikan galeri. Saya pikir tidak perlu kita sampaikan sama Pak Kris juga. Oke, beliau akan mengawal ini, tetapi dengan 17 anggota DPR yang hari ini partai-partai yang berkoalisi punya, di atas ada 5 orang, kita 4 orang kalau tidak salah. Yang dapil kota ini ada di badan anggaran, ada saya, ada Pak Mekinara, ada Pak Hukira dan Dima, ada Pak Yonhani. Kita 4 orang ini ada di badan anggaran dan kami bisa menggodok ini. Soal berikut, soal permintaan teman-teman di daerah irigasi. Setiap tahun Kakak Sulung itu punya program soal pemberdayaan das, bantuan ternak. Hanya memang fokus kami setiap tahun ini kami kembalikan kepada desa-desa yang memang sangat membutuhkan. Sebenarnya yang teman-teman kita di tingkat di Keluh ini penting itu, paling tidak bronjonisasi ini sudah harus sampai ke bawah sana, sampai ke pantai sana itu, sampai ke yang mau dekat mendaki itu. Bronjonisasi dulu. Yang lalu kami sudah sempat ngobrol dengan lurah yang baru ini. Kami usulkan kalau bisa ada jalan supaya ini kan kalau dilihat ke depan 5 tahun lagi sudah macet dan sangat berbahaya ini jalan yang ini. Maka yang lalu saya pribadi dan teman-teman usul kalau bisa kita putar ini jalan lewat belakang, lewat pinggir kali terus. Lewat pinggir kali sampai ke tempat yang ada mau mendaki di sana, dengan catatan ada bronjonisasi supaya masyarakat juga. Ini kenapa ada banjir di Keluh, bukan salahnya siapa-siapa, karena memang saya di Kemala Putih sana sudah hampir semua bronjong. Jadi ketika debit air tinggi dia akan cari tempat yang rendah. Tempat yang rendah setelah ditutup bronjong di Kemala Putih ya masuk di Keluh sudah sini. Makanya yang paling penting itu masyarakat di pinggir das ini yang punya tanah, berilah tanahnya, tidak usah protes kiri kanan ketika pemerintah ada mau buat bronjonisasi. Itu yang paling perlu. Saya pikir ini program-program sudah dicanangkan sama kita punya Kakak Sulung, terutama saudara-saudara yang berurusan dengan tenun ikat dan lain sebagainya. Begini, kalau kita mau perubahan, ini sudah yang dimaksud perubahan. Kita punya akses ke provinsi, kita punya akses ke Jakarta. Karena apa? Kalau mau majukan pariwisata, 3 pernyataan utama saja. Pertama, berapa kau punya panjang bandara? Yang kedua, bagaimana infrastrukturmu? Kalau kita mau kasih maju pariwisata ini, panjang bandaramu berapa? Bagaimana infrastrukturmu? Yang ketiga, pertanyaan paling penting, bagaimana sumber daya manusiamu untuk menunjang ini pariwisata? Dalam arti, kau sudah siapkah orang yang menjadi guide? Kau sudah siapkah servis roomnya? Kau sudah siapkah orang yang mengurusi seluruh urusan apabila di Sumba Timur ini dibangun hotel-hotel berbintang? 3 perubahan ini, tiga syarat untuk kita urus pariwisata ini hanya bisa dieksekusi kalau kita punya orang di provinsi, kalau kita punya teman di Jakarta. Sederhana. Kita punya program bagus-bagus, kita bergerak bagus-bagus, tapi kalau tidak ada program, tidak ada kawan di Jakarta, tidak ada kawan di Kupang, berhenti. Mau minta uang sama siapa? Mau minta program sama siapa? Memang benar di mana-mana, dan yakin saya siapapun bupatinya di setiap tempat, pemerintah di tingkat pusat akan memberi uang sesuai dengan permintaan, tapi ada aturannya, jumlah penduduk dan lain, luas wilayah dan lain sebagainya. Tapi ukuran kita Sumba Timur tidak. Ukuran kita Sumba Timur ini kita butuh uang lebih untuk bangun ini tempat. Contoh, itu tidak pernah kami anggarkan di APBD Sumba Timur. Kakak Sulung tahu itu. Kita dapat 80 miliar tahun ini kasih baik itu selatan. Ini karena apa? Kita punya orang di provinsi, gubernurnya berkawan dengan kita. Ini uang tidak ada di APBD Sumba Timur, masuk di 80 M tahun ini untuk memperbaiki jalan di wilayah selatan. Nah, ke depan ini kan Partai Nasdem ini yang mengusung gubernur hari ini ada di paket ini. Ketika paket ini menang atas kerjasama kita semua, yakin saya bukan hanya 80 M yang beliau kasih, program-program yang lain pun beliau kasih. Apalagi gubernur sekarang ini, beliau orang yang sangat respect terhadap membangun pariwisata di NTT. Tangan beliau sudah terbukti di Labuan Bajo, dan kita tunggu ketika kita sama-sama menangkan paket sehati, kita tunggu tangan-tangan beliau urus pariwisata di Sumba Timur, dan wajib paket sehati itu menang.
Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam buat kita semua.